Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Pagi GKJ Kemuliaan Bandung di hari Sabtu 31 Mei 2025. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai dengan yang ke-34. Dipersilakan saudara-saudara untuk mengambil waktu pribadi membaca bacaan Alkitab pagi ini. Saya akan menyampaikan renungan pagi untuk kita semua dengan judul Tetap Berdoa. Saudara-saudara, kadang kita berpikir bahwa doa adalah respon terhadap keadaan. Ketika hidup baik dan semua berjalan lancar, kita bersyukur. Tetapi ketika hidup terasa sulit, kita memohon pertolongan, kita baru berdoa. Tapi kisah Paulus dan Silas di penjara menunjukkan bahwa doa bukan sekedar respon. Doa adalah sikap hidup. Bayangkan, Paulus dan Silas baru saja dipukul, dipermalukan di depan umum, lalu dimasukkan ke dalam penjara bagian terdalam dengan kaki terpasung dalam belenggu. Secara manusiawi, wajar kalau mereka merintih kesakitan atau bahkan protes kepada Tuhan. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Mereka berdoa dan menyanyikan pujian di tengah malam, di ruang gelap, di dalam penderitaan. Apa yang bisa membuat seseorang berdoa di situasi seperti itu? Jawabannya adalah hubungan yang hidup dengan Tuhan. Doa bukan tergantung pada kondisi. Doa adalah ungkapan kepercayaan kita bahwa Tuhan tetap hadir meski keadaan tampak gelap. Doa adalah bukti bahwa iman kita tidak ditentukan oleh perasaan atau situasi, melainkan oleh keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai. Dan dari tempat yang gelap itulah Tuhan melakukan mukjizat. Terjadi gempa bumi, pintu-pintu penjara terbuka dan belenggu terlepas. Tetapi yang lebih penting dari keajaiban fisik itu adalah keajaiban rohani. Kepala penjara bertobat dan seisi rumahnya dibaptis. Semua itu berawal dari dua orang yang memilih untuk tetap berdoa, bukan hanya ketika keadaan baik, tetapi justru ketika mereka menderita. Saudara-saudara, pagi ini mungkin kita tidak sedang duduk di dalam penjara fisik, tetapi bisa jadi kita sedang terbelenggu oleh masalah, tekanan hidup, kecemasan, atau rasa putus asa. Kisah Paulus dan Silas mengajak kita untuk tidak berhenti berdoa, bahkan ketika tidak ada alasan logis untuk berharap. Berdoalah. Bahkan ketika air mata belum berhenti, berdoalah. Sebab doa bukan sekedar mengubah keadaan, tetapi doa menguatkan hati, meneguhkan iman, dan membuka jalan bagi Tuhan berkarya. Tetaplah berdoa bukan karena semua baik, tetapi karena Tuhan itu setia dan baik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang hadir bukan hanya di saat suka, tapi juga di saat duka. Terima kasih untuk teladan Paulus dan Silas yang tetap berdoa meskipun mereka dalam penderitaan. Mereka tidak membiarkan situasi mematikan iman, tetapi justru membiarkan iman mereka menerangi situasi. Hari ini kami belajar untuk memiliki hati yang serupa. Hati yang tidak lelah berseru, mulut yang tidak berhenti memuji, dan iman yang tidak mudah patah oleh keadaan. Jika hari ini kami sedang dalam keadaan yang baik, ajarlah kami untuk tetap rendah hati dan bersyukur. Jika kami sedang dalam keadaan sulit, kuatkan kami untuk tetap berdoa dan percaya. Ya Tuhan, bentuklah hati kami untuk bersandar hanya kepadamu dan jadikan kami anak-anak-Mu yang setia dalam doa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah dan berdoa.
Amin. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.